akan kedatangan narasumber yang luar biasa yang akan bercerita mengenai betapa sih pentingnya kesehatan, apalagi untuk anak muda seperti kita. Untuk narasumber kita kali ini atas nama Kakak Inena Angga Sumardiana Putra. Untuk Kak Inena Angga Sumardiana Putra, dipersilakan. Bisa kan? Nah, jadi di sini kita udah kedatangan narasumber kita. Kak Angga, bisa kita tanya-tanya sedikit nih? Bisa, nah sedikit banyak pun boleh. Oh, bagus. Jadi Kak Angga sekarang umurnya berapa? Umur ini tahun ini ya baru umur 20-an. Wow, masih sangat muda ya? Om lah. Jadi di sini saya mau nanya sedikit nih. Bagi Kak Angga kan pandangannya sebagai anak muda, apa sih sesuatu yang paling berharga? Mungkin pencapaian, proses, atau keluarga, atau hal-hal yang lainnya? Mungkin pencapaian itu mungkin ya masih belum jadi apa-apa juga kan pencapaian. Mungkin apa yang berharga dari kehidupan ini mungkin zaman sekarang yang paling penting itu sih kesehatan, karena zaman sekarang tuh banyak anak muda yang kurang jaga kesehatannya gitu kan. Karena dia bisa aja minum minuman yang kurang baik-baik itu kan, bisa nggak street boba atau minuman yang lebih viral kan, yang banyak kandungan gula-gulanya itu kan tuh sebenarnya nggak boleh tuh. Nanti dia bisa kan kelebihan gula juga nggak baik untuk kesehatan biasa. Iya sih. Juga kadang anak muda zaman sekarang itu kadang juga sama kesehatannya. Dan zaman sekarang ini ada banyak sih kasus kesehatan yang ramai, apa itu orang asam lambung, karena banyak makan pedas atau makanannya tidak dikontrol lah seperti itu. Menurut Kak Angga sendiri nih, kira-kira apa sih yang membuat anak-anak muda tuh cuek banget tentang makanannya? Padahal secara yang kita tahu itu kan kesehatan itu benar-benar penting banget gitu. Yang buat mereka cuek ya, biasa sih mereka tak peduli ya mau makanan itu sehat atau enggak. Yang penting enak aja. Yang penting enak aja maksud mulutnya seperti itu. Jadi kan zaman sekarang tuh Memang serba instan. Ya. Rata-rata, apalagi semisal anak-anak kuliah, jangankan kuliah perantauan gitu kan. ya, Rata-rata lebih udah kayak makan makanan yang cepat saji gitu. biasanya anak kosan itu kan suka makan mie. Iya benar-benar. Makan mie telur. Sebenarnya makan mie itu boleh aja, makan mie cuma harus diimbangi sama sayurnya dan proteinnya juga, asam serat juga. Kalau aja makan mie sama nasi kan karbo sama karbo, ya enggak balance lah. Ya. Itu juga banyak penyakit ya yang di sana tuh yang bahaya karena kalau kebanyakan makanan manis bisa jadi kencing manis. Kalau kebanyakan makan yang pedas-pedas sarafnya naik, ada mindset juga anak telat makan juga kan. Ya. Jadi kalau anak sering makan mie itu kan bahaya juga, ntar bisa larinya ke usus mulut gitu kan. Kira-kira Kak Angga punya pengalaman nggak tentang cerita kesehatan gitu? Pengalaman ada. Gimana tuh? Jadi dulu tuh waktu kecil tuh saya sering makan mie. Nah terus kan sampai Karena suka banget mie atau karena keterpaksaan keadaan? karena emang suka mie. Karena kan di rumah tuh orang tua banyak masih, cuman kan kita masih bijak makan itu masih mie. Iya, masih mie deh. Yang masih mie itu maunya mie. Ya karena mie kan enak juga cepat. Iya. Jadi ya, anak kecil itu pasti lebih condong senang ke yang makanan yang enak. Terus Jadi mie itu kan ada rasa gurih, enaknya. Cuman pesan lah buat teman-teman jangan kebanyakan makan mie lah di rumah, karena tuh
nggak sekarang efeknya, ntar efeknya itu bisa ke depannya gitu. Mungkin buat dari saya pengalaman ceritanya sedikit. Namanya juga nggak apa-apa. Jadi sebenarnya saya itu pernah operasi usus buntu sebenarnya. Terus Itu kayaknya kena efek pertama. Saya itu nggak bisa makan sayur, terus nggak bisa makan buah. Dari kecil tuh dipaksa makan sayur nggak pernah mau. Saya kan suka makan mie ya, seperti saya bilang tadi kan suka makan mie dan ini. Akhirnya kan dampaknya ntar di sudut pandang muda nggak bakal dampak. Karena itu saya ngerasain sakit sih awal COVID sakit di perut bagian mana ya? di perut sebelah kanan di sini. Oh iya, sebenarnya. Nah, itu awalnya rasanya sakit gitu. Awalnya saya biasa aja sakitnya karena bagi saya kan ya sakit biasa gitu. Karena saya tinggal rebahan di kamar sambil menari tambah sakit aja. Sampai saya nggak bisa gerak, karena saya nangis, saya nggak pernah ditanya kenapa. Saya sama orang tua kenapa sakit, oh ya sakit. Nah, jelaslah intinya sakit. Karena langsung dibawa ke dokter, kalau sudah sakitnya dia nggak main-main sama teriak-teriak itu, akhirnya dapat suntikan, karena dapat suntikan, akhirnya apa ya suntikan penghilang rasa nyeri. Iya. Suntikannya itu hilang, dari sudah hilang. Akhirnya berarti kembali beraktivitas seperti biasa. Berarti kakak sakit di bagian perutnya itu umur berapa? Kelas satu SMA itu berapa ya? Sekitaran umur segitu lah. Kan awalnya masih tak ada kepikiran tuh kalau emang penyakitnya dari usus itu. Berarti di dokternya cuma diperiksa gitu aja terus dikasih suntikan sama obat Iya. obatan. Enggak periksa lebih lanjut. Akhirnya kan setelah 3 tahun nih, 3 tahun tiba-tiba kenapa lagi sakit tuh? Mana kan karena sakit biasa kan, karena dulu kan sebelum itu sering juga lari kan, habis makan sering lari dan terus kepalanya juga maksa karena sakit sih. Iya. Tapi sakitnya di sebentar gitu, tak berkepanjangan juga. Sampainya kan setelah sakit itu kan awalnya kita maksa ke kampus kuliah, kan maksa. Tapi di kampus dari kelas dan tambah sakit kita nggak kuat. Hanya saat yang pelajaran selesai langsung izin pergi ke dokter. Pergi ke dokter. Nah di dokter itu kan awalnya saya periksa sendiri, nanti bilang sakit emak. Saya bilang kenapa sakit emak? Kalau saya tidak pernah riwayat sakit emak sama sekali. Kalau kita berdoa, bu, ini saya tidak pernah ada riwayat sakit emak. Tapi kok kenapa bisa obat emak? Saya tidak apa-apa, coba aja obat emaknya. Saya bilang, sini gimana cara minumnya, Pak? Jelasin ada obatnya di sebelah makan, ada di sebelum makan. Sebelum makan kan punya dia kan obatnya. Iya. Itu waktu dikasih obat itu saya tak langsung pulang di kamar dulu kan, kalau kamar di roti sana duduk sebentar, udah makan obatnya ibunya kan, ibunya itu makan roti minum aja. Ternyata saatnya ada hilang-hilang, lanjut kan pulang ke rumah. Nah, rumah tanya kenapa kamu? Jawab sakit ini dan kemarin. Terus aku ke dokter sudah dikasih dari fase ke emak. Tapi dia bilang kan, ya kita sakitnya di sakit mana? Dia bilang, ya istirahat dulu tidur. Dia istirahat kan, istirahat di kamar terus sakit sekali, tidak bisa gerak. Saat tidur kan susah tidur, datang kucing saya nemenin tidur, baru bisa tidur bisa tidur dari apa ya, 12 sampai jam 5 tidur terus karena tak kuat sama sakitnya. Nah dibangun dia disuruh makan kan, disuruh makan waktu itu ya sifatnya macam makan lagi bisa juga makan, akhirnya coba makan sedikit baru makan
ya kalau ini harus sakit kan langsung cepat-cepat dibawa ke UGD langsung ditangani di sana. Awalnya dikasih obat tapi pas seperti obat bilang tapi saya kemudian lumayan lama di UGD juga fasilitasnya darurat juga kan dikasihlah obat suntikan itu kan kita suruh tunggu penjagaan dari emas dan suntik itu hilang kan bisa nanti pulang. Tapi di rumah itu sekitar jam 12 itu pertama sakitnya lagi jam rumah sakit sampai beberapa bulan bisa. Jadi katanya kalau emang masih sakit biasa langsung masih bawa ke ide lagi langsung dirujuk ke poli ya poli penyakit tahanan seperti di sana. Jelasnya akhirnya coba kan sudah coba apa ya kalau bisa seperti ini pertama terus coba lah itu merasa sakit sana semua sudah panik kan saya ini penyakit sekarang harus dan mau tidak mau pas dioperasi hal ini juga langsung dibawa ke kursi roda dibawa ke ide UGD itu di sana langsung dipasangin bungkus katanya karena belum sudah makan belum sudah aduh kalau mau operasi kita tidak boleh makan dulu aja sebelum operasi itu tidak boleh makan akhirnya ditunda operasinya sampai besok kan. Nah kalau begitu terpaksa operasinya besok tapi sekarang kita cari kamar dulu cari kamar itu cari kamar dalam kamar dan sampai dihubungin dokter bedahnya buat dokter mau operasinya dihubungin dulu nanti dokter itu tidak bisa datang jam segitu hanya kalau mau dokter itu datang jam 11 malam. Masuk kamar itu pas dapat kamar itu juga jam 4 sore jam 12 sampai jam 4 berapa kamar ada kamar kan kamar saya kita tidur lagi saya tidur kan sakit dan setelah jam 11 ya jam 11 itu datang dokternya datang langsung diperiksa ini khususnya ini saya belum fatal lah juga masih belum pecah. Kalau dioperasi bahkan karena operasi besar dia tak pakai operasi yang laser itu karena dia ada di rumah sakit sana. Terus seperti ada tujuh senti ya lebih sih dari 7 senti bisa jadi. Kenapa itu kan karena juga kan khawatirnya kalau ada 7 senti juga yang kan mau ikut tes juga tes satu negara gitu ikut cuma takutnya di masalah kesehatan gitu. Kalau mau yang lebih dari 10 senti ada kita operasi laser namanya operasi laser itu cuma dibolong sedikit aja ini bisa punya belum pecah ya. Tapi kalau mau itu langsung 3 hari merasa lagi operasi sekarang operasinya mungkin kalau besar juga di operasi lagi takutnya dipecah ini sudah pecah terlalu bahaya lagi kan mungkin setuju deh kalau operasi yang saja takut juga jangan sakit lagi dan yang malam itu juga di ronsen cek di ronsen juga buat memastikan kondisi juga kan di ronsen kalau itu ruangan sudah
sehat karena kita tidak boleh makan puasa makan juga sangat bersyukur karena kan setiap pagi datang orang di operasi itu sekitar jam 8 menjelang masuk ke ruang operasi karena waktu ruang operasi itu udah gak bisa berdiri, gak bisa sakit bisa kemarin dibantu pelan-pelan naik ke panjang operasi itu duduk segini bius Bius total atau bius semua? setengah jadi ke bawah. Gimana rasanya pas tahu mau operasi itu? Deg-degan, takut? Kaget dia, takut dia deg-degan apa lagi sih itu lagi deg-degan rasanya Nggak pernah bayanginnya. masih harus jadi kayak gini. Nah kan juga kan ketika punya kita sebagai anak laki-laki juga punya tujuan juga kan kita cita-cita apa mana itu kan juga kita mikirin kondisi kita kan terpaksa harus ngambil khusus operasi dari operasi katanya sih operasi sekitar 2 jam operasi ternyata setelah operasi itu kan ternyata di sana itu baru kita tahu kalau ususnya itu sudah pecah ususnya pecah dan bekas pecahnya itu masih nyebar jadinya mau tidak mau operasinya dari operasi biasa dari operasi besar nah itu kan setelah ususnya pecah itu kan dari segini sampai segini itu kan misalnya masuk ruang operasi dan ada ruang operasi kan ruang operasi habis itu ya ke kamar kembali nah terus ada jarak berapa minggu gitu ya berapa minggu terus tiba-tiba di situ ada kantong nanah kan di perut itu ada kantong nanah nah misalnya itu setiap dulu itu pasti keluar terus nanahnya kan menjadi ada nanahnya terus kan dokternya kenapa nih pasiennya kayak gini kenapa ada nanah terus dokternya bilang coba kamu foto di video ini foto di video oh iya kemungkinan di sana itu ada kantong nanahnya kaget nah kalau bisa datang kenapa pas operasinya diangkat kemungkinan itu ada yang tidak cocok sama benangnya sama benangnya nah itu kan dokternya itu nyaranin mengombat kan takutnya sama dokternya itu kalau ada khususnya yang bocor dan khususnya bocor dikasihlah obat ada obat warna hitam gitu kemudian dihancur gitu kan dihancur pakai air sirup minum ternyata kalau dia keluar dari perutnya itu warna hitam berarti khususnya bocor kalau dia pas buang air keluar berarti dia tidak bocor nah kita sempat buang air kan buang air dan ternyata si buang air itu warna hitam kan tapi pas di perut juga kan kalau secara warna hitam nah bingung kan kita ini sebenarnya mana sih ini khususnya bocor apa enggak gitu perawatnya oh enggak karena kalau dia bocor maka hitam semua warna kainnya gitu hitam jadi buatnya ke dokter dan dokternya datang dokter sengaja kata dokternya oh enggak itu dia tidak bocor khususnya bocor akhirnya mana sih itu aman terus dokter nyaranin kalau ada operasi ulang Operasi ulang? iya Operasinya karena kantong itu berarti? ya teman-teman itu operasi katanya buat pengangkatan kantong nanah misalnya itu diangkat makanya terus kan kasih daya Terus gimana itu perasaan kakak harus operasi ulang lagi? takut sih kalau operasi ulang jadi buat takut itu bukan operasinya tapi pas ke operasinya dia buat takut operasi dia pas ke operasi karena dia
dipasang nanti dan pusing selang ada jadi pak selang itu udah disarankan operasi ulang sebenarnya operasi ulang nanti operasi itu sama operasi ulang cuman nanti dokternya juga operasinya kaget juga ya bisa perutnya kaki bisa bolong ada 3 bolong dia paru-parunya dalam bolong Berarti operasi kedua itu operasi biasa aja. ya operasi kedua itu operasi kecil ya. Tapi kalau yang pertama itu operasi besar Dibiusnya setengah itu operasi kedua itu. sama ya sebenarnya kan di badan dikasih sama itu dibuat filter kan seperti itu tapi saya itu sama si merasa dan dalam proses itu sudah berapa sama saya Oh masih berasa ya kalau udah dibius. masih berasa tapi dia nggak sakit terasa nah saat itu kan kembali ke ruangan terus hilangnya di pos dan itu kan kondisi juga udah kurus sebenarnya kurus sekali Kurus ya. ya selalu pernah ya sebulan ada sana Oh di rumah sakitnya sebulan. ya Oh lama banget ya berarti. sana itu juga kan sering banget puasa juga kan terus tidur juga nggak tenang nggak nyenyak gitu terus makan juga nggak teratur karena kasih makan bubur kan juga nggak mau malah karena waktu itu pernah sempat makan bubur kan makan 2 suap itu kan muntah dan setelah muntah itu besoknya seharian tuh dari pagi sampai malam tuh full muntah juga saya juga sedang merasa dia bisa dapatkan itu kan ada sakit itu dikasih minum susu juga sama muntah juga dikasih akhirnya kan dikasih minum air gula juga air gula makanya minum air gula itu sedikit ini kan lama-lama enak ada tenaga juga kan bagi cuman ya posisi kurus sana Itu kurusnya itu pas sesudah operasi ya? ya operasi Berarti sebelum operasi itu nggak kurus banget. Berapa kira-kira berat badan kakak waktu sesudah dan sebelum perbedaannya? waktu sebelum operasi itu sekitar 65-an tapi setelah operasi itu sekitar 50 berapa 57 58 masuk si kurus karena kan normal badan saya itu ya 60 ke atas normal itu jadi kan ya tak terima juga emang keadaan karena juga sana itu mikir kan takut operasi juga kan setelah operasi mungkin tak mungkin kecil kemungkinannya mungkin yang bisa dari cita-cita yang dimauin gitu kan itu kemungkinannya saya mikir ada yang operasi kan jawabannya kasih tentang kampus juga ada yang dari kampus gitu saya mau kira selain kemana dan sebagainya ternyata setelah operasi kedua itu kan 3 hari itu boleh pulang sama dokter boleh pulang tapi dia harus tetap juga kontrol itu berurutan sih dan dari seminggu 3 kali ke 4 kali jangan dari seminggu 2 kali seminggu sekali lalu sampai selesai tapi saya juga tetap ada kendala Kendala apa lagi kak? kan setiap cek itu kan bakal ada di operasi kan ada kayak bentolan itu nah bentolan itu ternyata adalah daging yang tumbuh dan itu jadi keluar dari Terus secara atasnya itu dokternya itu terpaksa dipotong tanpa bius dipotong tanpa bius. iya Oh. jadi ini kapas itu sini kapas itu Oh kakak lihat
kakak lihat langsung waktu Iya. kakak dipotong tuh. Dan langsung terasa ya Sakit. kayak darahnya kayak udah full sekampas itu sekali. Nah kalau juga beritanya kalau tak jaga kesehatan itu beritanya. Tapi sebelum kakak kena sakit khusus begini kakak pernah sakit nggak sebelumnya? Mungkin yang kayak sakit biasa aja atau sakit lah gitu, atau lebih dari itu pernah sakit gitu. Sebenarnya saya tuh jarang sakit dari rumah, jarang sakit karena saya tuh rajin olahraga kan setiap sakit juga kan. Satu ketika dia pernah sakit ya saya enak badan. Nah kalau orang lain kalau sakit pasti bilang obat, Minta ke dokter. kalau saya tak masih sakitnya sakitnya tidak enak badan nih. Caranya minta dari karena tak mau minum obat karena sakitnya. Caranya boleh dia itu olahraga. Oh, larinya ke olahraga ya? Olahraga lari. Oh, bentar berarti kakak orang yang suka olahraga gitu? Iya. Suka olahraga. Suka olahraga, suka lari kecil gitu kan. Waktu sakit lari ya kan keluar itu badan lagi kembali agak fit gitu. Terus kan tadi kakak bilang sama operasi terus sekarang nih saya kemarin kakak udah lumayan berisi, udah sehat juga. Kira-kira berapa lama? Terus prosesnya kayak gimana enggak? Itu prosesnya dia sebenarnya olahraga sih sebenarnya waktu itu karena nggak dibolehin sama dokter olahraga. Oh iya, Tadi operasi. ya karena pas operasi saya bilang karena takutnya kan lepas dari kan di dalam tidak dikasih sama dokternya. Terus dia cuma sebulan lebih itu cuma makan aja badannya berat. Terus konsisten kita kan dalam dunia olahraga kan ada banking sama cutting gitu. Nah, waktu itu saya fokus ke bankingnya badannya berat. Dia makan semua makan nasi, telur, tempe, ikan. Tapi pasti ada pantangan-pantangan apa yang tidak boleh dan apa yang boleh dimakan. Ya pasti ada. Nggak boleh itu biasanya makan cumi, nggak boleh cumi sama makan pedas tidak boleh. Es juga es boleh dibatasi, es nggak boleh banyak banget. Di akhir tahun itu waktu itu minum buah, makan buah. Di rumah itu selalu dibuatin karena dari awal nggak bisa makan buah, nggak bisa makan sayur gitu, sampai dibuatin jus buah gitu. Mungkin ada pesan dan saran dari kakak untuk generasi muda kita yang sekarang ini agar bisa lebih menjaga dan memperhatikan kesehatan lagi. Ya mungkin saran dari saya karena saya juga tidak pernah ngalamin ya. Dan ini juga buat koreksi diri saya sendiri juga mungkin buat Untuk pelajaran. Ya buat kalian banyak yang lebih tua dari saya seangkatan yang lebih muda. Mungkin saran saya itu kurangin makan makanan yang instan, makan cepat saja atau minuman yang mengandung pemanis, warna itu mungkin kurangin lah. Kalau bisa banyak lah minum air teh kayak Armada dan merek-merek yang ya seperti itu aja. Jangan lupa juga kalian pemenuhi kebutuhan sehari-hari kalian seperti buah, sayur, daging, dan lain-lain. Ini aja kak. Ya mungkin cuma segitu aja sih. Oke, terima kasih banyak kak. Sehat selalu kak. Jadi itu untuk teman-teman, jaga dan perhatikanlah kesehatan karena sehat atau sakit merupakan pilihan diri sendiri. Namun kalian perlu ingat bahwa kesehatan merupakan kekayaan dan hal yang paling penting. Sehat itu sangat mahal, jadi untuk generasi muda ingat yang nikmat dan enak itu belum tentu sehat di masa depan. Sehat di masa depan adalah hal yang sangat berharga, baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa.